Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah menggali dari Kato Pusako. Seperti bunyi Kato Pusako, pasahlah bue de batampue, lancar kaji de baulang. Kalau bermulai dari awal, kalau berbilang dari asu. Didulang sadulang lai, pendulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu, saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para dunsana semuanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu asal-usul orang yang membuat adat di Luak Nantigo. Asal-usul nenek moyang orang-orang di Luak Nantigo dan rantaunya, dan asal-usul nenek moyang orang yang membuat sistem pemerintahan adat di Luak Nantigo harus dipisahkan dan diperjelas, sebab selama ini pemahaman tentang asal-usul nenek moyang orang Luak Nantigo jorantaunya disamakan dengan asal-usul nenek moyang orang yang membuat adat di Luak Nantigo. Pemahaman seperti ini yang kemudian menjadi membingungkan dan menjadi kerancuan dalam menguraikan sejarah sistem pemerintahan adat di Luak Nantigo beserta rantaunya. Asal-usul nenek moyang orang Luak Nantigo jorantaunya sudah dijelaskan pada uraian terdahulu, yaitu terdiri dari penduduk asli dari generasi pada zaman Batu Besar, dan para pendatang dari Asia Tenggara, dan para pendatang dari Tanah Besar, mulai dari Persia sampai ke lembah Sungai Indus, India, dan tingkat pengetahuan mereka pada zaman itu juga sudah diketahui. Sedangkan untuk membuat sistem pemerintahan adat di Luak Nantigo yang hasil pemikirannya yang sangat pandai dan jenius, kepandaian dan kejeniusan mereka ini bisa kita buktikan dengan masih dipakainya sistem pemerintahan adat yang mereka buat itu sampai zaman sekarang pada abad ke-21. Dengan pembuktian ini tentu orang-orang yang membuat sistem pemerintahan adat itu adalah orang-orang yang berpandangan jauh ke muka dan bukan berpandangan singkat yang hanya sebatas generasinya saja. Juga orang-orang itu berkemampuan teknologi tinggi, baik dalam bidang pertanian maupun dalam teknologi memanfaatkan tenaga alam, seperti membuat bandar-bandar air untuk pengairan, juga membuat lesung-lesung batu alam penumbuk padi dan jagung serta tepung, juga memanfaatkan tenaga air berupa membuat kincir-kincir air sebagai alat penumbuk padi yang lebih banyak, karena kincir-kincir air ini hanya terdapat di daerah Luak Nantigo beserta rantaunya di Indonesia. Kalau melihat dalam sistem pemerintahan adat itu sendiri yang tertuang dalam setiap penegakan datuk yang baru di Luak Nantigo, orang-orang yang membuat sistem pemerintahan adat itu adalah orang-orang ini berasal dari para pendatang dari Tanah Besar,
Tanah besar adalah daratan yang luas yang membentang, mulai dari Persia, Iran, Pakistan, sampai ke India, yang pada zaman Iskandar Zulkarnain berkuasa pada tahun 356 sebelum Masehi sampai dengan tahun 323 sebelum Masehi. Sebelum berdirinya negara-negara baru maupun perubahan nama-nama kota di Tanah Besar, dan penduduknya pada masa itu masih belum banyak. Jadi, siapakah orang-orang yang datang ke Luak Nantigo dari Tanah Besar ini? Menurut dalam bentuk pemerintahan adat bersama di Luak Nantigo, orang-orang itu datang dalam satu rombongan. Orang-orang itu adalah: 1. Rajo Sri Maharajo Dirajo sebagai pemimpin, pandai dalam bidang kepemimpinan, ilmu pengetahuan pemerintahan adat, ilmu peperangan, dan mempunyai ilmu silat dan ilmu batin. Yang kedua, Putih Cinto Dunia, istri pertama Rajo Sri Maharajo Dirajo. Yang ketiga, Putih Sidayu, istri kedua Rajo Sri Maharajo Dirajo. Yang keempat, Sri Rajo, orang arif bijaksana, pandai ilmu pengetahuan pemerintahan adat, ilmu pengetahuan budaya, juga pandai ilmu silat dan ilmu batin. Yang kelima, Putih Indo Jalito, adik dari Sri Rajo. Putih Indo Jalito kemudian juga menjadi istri ketiga Rajo Sri Maharajo Dirajo. Yang keenam, Indrajati, orang Candokio, lubu akah tapian ilmu. Ilmunya dalam tak terukur, pikiran tajam bamato, tahu di ujung kata sampai, pandai ilmu pemerintahan adat, budaya, ilmu silat, dan ilmu batin. Yang ketujuh, Sangkalo, orang Johan Jauhari dan Maatok Sambidudu dan Manurawang Sambitoga. Beliau merupakan orang yang paling tinggi bentuk badannya di antara orang-orang yang lain. Pandai ilmu perencanaan pemukiman penduduk, ilmu silat, dan ilmu batin. Yang kedelapan, Sari Alam dengan julukan Kucing Siam, orang Pandeka Sile, Pandeka tiado tanding, pasile tiado banding. Musuh indah dicari, basuh pantang dielakkan. Pandai berperang di semak belukar dan di alam terbuka. Pandai ilmu silat dan ilmu batin, menghadapi musuh-musuhnya bagaikan seekor kucing besar. Maka Sari Alam dijuluki Kucing Siam. Sari Alam berasal dari daerah Siam di India. Kesembilan, Sari Dunia dengan julukan Kambang Hutan, orang Nansati dari dahulu, pandai menyaru orang halui, pandai menikam bayang-bayang, dalam kurung pandai ilmu batin. Karena musuh-musuh dari Sari Dunia paling banyak adalah makhluk halus. Makhluk halus itu banyak berada di tempat yang sati-sati di dalam hutan rimba raya. Dan makhluk halus itu juga mengganggu manusia dalam setiap berperang dengan makhluk halus itu. Sari Dunia selalu memenangkannya, yang banyak mempergunakan kembang-kembang dari hutan. Dengan kemenangan menaklukkan makhluk halus, nama Sari Dunia menjadi harum bagaikan bunga atau kembang. Ditambah dengan kembang-kembang dari dalam hutan sebagai perlengkapannya untuk menaklukkan makhluk halus itu.
maka Sari Dunia dijuluki kambang hutan. Sari Dunia ini semacam dukun yang sakti, yang bisa mengobati orang dengan kekuatan batin. Yang ke-10, Indojati dengan julukan Harimau Canba. Inyik nasati urang namokan, menangkok musuhnya hidup-hidup, menikam lawannya mati toga. Pandai ilmu silat dan ilmu batin, berperang di alam terbuka dan di dalam hutan, di aliran batang-batang air dan di rawa-rawa. Indojati dalam setiap menaklukkan musuh-musuhnya bagaikan seekor harimau menerkam mangsanya cepat dan mematikan. Maka Indojati dijuluki Harimau Canba. Indojati berasal dari keturunan orang dari Canba di India. Yang ke-11, Renosida. Julukannya Anjuang Mualim, orang pandai nan piawai. Di daratan pandai mahetong bulan sarato bintang. Di lautan piawai male angin nan bakiso, jobadai nan basiru sarato ombak nan basabung, jo karang nan balunggut. Pandai ilmu perbintangan atau astronomi, pandai ilmu pelayaran, pandai siasat atau strategi berperang di lautan, pandai ilmu silat dan ilmu batin. Selama Renosida menjadi nakhoda dan mualim kapal, waktunya banyak dihabiskan di anjungan kapal. Maka Renosida dijuluki Anjuang Mualim. Yang ke-12, orang-orang yang ikut bersama dengan Rajo Sri Maharajo Dirajo sebagai anak buah orang-orang ini juga orang pilihan yang mempunyai keberanian dan mempunyai ilmu silat dan ilmu batin. Sebab orang-orang itu akan menempuh perjalanan yang panjang dan akan menetap di daerah yang baru. Segala kemungkinan tentu akan terjadi pertempuran dan rintangan pasti akan ditemui. Biasanya, orang-orang pendatang sudah mempersiapkan dirinya dengan segala ilmu yang dimilikinya. Kemudian, riwayat dari orang-orang inilah yang dimaksud dengan nenek moyang kita yang membawa peradaban tinggi dengan semua adat dan budaya ke luar Nantigo dan rantaunya di Pulau Pacu. Kemudian, di luar Nantigo, nenek moyang kita ini dan keturunannya membuat bentuk atau sistem pemerintahan adat bersama dengan semua aturan-aturan adat lainnya. Riwayat hidup Rajo Sri Maharajo beserta dengan rombongannya serta riwayat hidup anak-anaknya atau keturunannya. Kemudian diceritakan kembali dalam setiap kali menanam dan menegakkan datuk yang baru di luar Nantigo, Pulau Pacu. Datuk adalah orang yang mulia. Itulah mengenai asal-usul orang yang membuat adat dan peraturannya di luar Nantigo. Sebagai penutup dan sebagai kata terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.